Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman UMAJ Palembang, sahabat UMAJ Palembang dimanapun kalian berada. Kembali lagi kali ini bersama kami, tim UMAJ Palembang. Yang malam hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan berkumpul bersama di sini untuk mengadakan kelas cerdas cermat celah nih. Dalam artian kita di Hotel Grand Malaka Ethical Hotel pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman UMAJ Palembang, dimanapun kalian berada, kenalkan di sebelah saya ada abang-abang berjenggot, tinggi, putih, belaga. Beliau ada Mas Fajar Yansyah. Beliau alumni berapa Mas? Yes, 1. Yes 1. Oh, berarti dia itu yang pertama teman-teman. Kemudian ada Kak Edo alumni K. Dia adalah alumni kelas eksklusif UMAJ sebelum berganti menjadi UMAJ Session. Kemudian ada Giovanni. Masya Allah. Giovanni ini teman-teman, beliau ini salah satu tim juga di UMAJ Palembang, tapi beliau jarang muncul karena memang beliau banyak kesibukan, biasa lah orang sibuk. Antum maksudnya dia seberapa? 2. Yes 2. Berarti yes 1, yes 2 dan Q5. Baiklah teman-teman, tadi adalah sebuah perkenalan dari teman-teman kita yang malam hari ini, Masya Allah, luar biasa. Yang insya Allah mudah-mudahan mereka selalu diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman UMAJ Palembang, jadi malam hari ini kita akan langsung mengadakan cerdas cermat, yang dimana pertanyaan nanti akan saya bacakan sebagai penanya dan dari beliau-beliau ini nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama teman. Pertanyaan pertama, jika ada sesuatu yang diciptakan, maka sesuatu itu adalah titik. Lalu? Ya, benar banget teman-teman. Jadi jawabannya adalah jika ada sesuatu yang diciptakan, maka itu adalah makhluk, dan yang menciptakan itu adalah Rob atau Tuhan. Jika misalkan Tuhan itu masih diciptakan, berarti itu bukan Tuhan, masih dalam koridor makhluk. Jadi sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk atau hamba. Kalau kita bilang, kalau misalkan kita sebagai manusia itu disebut sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, saksiat terdiri dari Akhlak sama nafsiyah. Kita kunci jawabannya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah saksiat itu terdiri dari dua, yaitu akliyah dan nafsiyah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, ideologi Islam, kapitalisme, dan juga komunisme. Komunisme itu sebuah turunan dari induk sebuah ideologi. Panik gak? Apa makanya? S. Yes, that's right. Tik. Oke, hari ini udah aja nih S. Sosialisme. Ya nggak masalah. Itu lucuan. Tidak, kau tuh mikir dulu, jangan baca jawab. Langsung bayar. Kayak kita perlu. Makanya setelah 3 aja. Ada 3. Jadi teman-teman, ada 3 ideologi terbesar yang ada di dunia. Pertama itu ideologi Islam, yang kedua kapitalisme, dan yang ketiga adalah sosialisme. Jika tadi disebut komunisme adalah salah satu turunan dari ideologi sosialisme. Nah, setiap ideologi ini teman-teman itu memiliki semacam dasar ataupun sumber-sumber hukum yang berbeda-beda. Contohnya Islam, itu sumber hukumnya hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang lebih seperti itu. Sengaja udah tadi. Iya. Dia memang merendah untuk direndahkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 teman-teman. Ditinggal nikah akhwat soleha atau meninggalkan seorang akhwat soleha yang sudah dikhitbah. Sudah nikah. Oh, dia udah melakukan untuk yang lain. Kita lempar. Iya, bahaya.
ditinggal nikah akhwat solehah Ya, ini direkam. atau meninggalkan seorang akhwat solehah yang sudah dihibah. Iya, wah. Meninggalkan akhwat yang sudah dihibah. Ya. Masya Allah. Oh, Jawabannya, ya, jawabannya yang udah dihibah oleh orang. Kalau misalkan itu akhwat itu udah dihibah oleh orang lain, ya kita nggak boleh untuk juga menghibahnya. Pertanyaan nomor 6 adalah informasi sebelumnya disebut. mudah ya. Saya lupa. Ayo cepet. Apa ya? Apa ya? Informasi sebelumnya disebut. Enggak rebutan. Enggak. Ayo cepetan. Maklumat. Ya, satu kata lagi, maklumat. As-sabiq. Oh, oke. Informasi sebelumnya itu disebut maklumat as-sabiq. Dan salah satu syarat manusia untuk berpikir yaitu harus ada maklumatnya atau pengetahuan atau informasi sebelumnya itu maklumat as-sabiq. Jadi kalau misalnya kita nggak punya informasi sebelumnya tentang suatu hal yang akan kita pikirkan, maka kita nggak akan bisa memikirkan hal itu. Gitu. Jadi misalkan kita ada informasi tentang handphone itu sebelumnya, maka kita bisa berpikir tentang handphone itu. Tapi misalkan kita belum ada informasi sebelumnya, kita tidak bisa untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi salah satu cara berpikir itu kita harus punya informasi sebelumnya, informasi dari kakak, nenek, adik segala macam, kemudian ada informasi sebelumnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan kita untuk berpikir. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7, nomor 6, sorry guys. Arti dari Al-Khaliq. Pas. Artinya apa? Al-Khaliq itu Maha Pencipta kan? Ya, pencipta. Al-Khaliq adalah pencipta. Wah, dapat memang. Kasih tahu ya. Pertanyaannya mudah ya. Masalah nikah kan. Oke, lanjut. Bubar. Apa nih? Antum ikut kelas lagi be, ikut kelas. Tidak lagi. Lanjut. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Rebut. Siap. Rasulullah pertama kali mendapat wahyu di Gua Hiro yang terletak di sebuah gunung yang bernama Apa? Kan tunjuk apa? Jabal Uhud. Dikit lagi belum? Dikit lagi. Jabal Uhud itu gunung buat Jabal Uhud, gunung perang. Ayo cepet. Pas. Dikit lagi. Katakan. Nyalain. Apa ya? Jabal. Belolohot. No, Jabal Uhud Jabal buat perang itu perang. Oh, Jadi bukan, Jabal bukan. Bukan. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini direkam ya? Iya. Ntar cutting aja. Tidak, nggak usah. Kamu mau bayar berapa? Jabal Nur tak? Jabal Nur. Masya Allah. Jadi memang cerita Rasulullah ini wahyu memang di Gua Hiro. Gua Hiro itu terletak di Jabal Nur itu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ini pertanyaan nomor 8. Mudah. Bukannya yang Oke. Islam Iya. berjaya sejak abad keempat. tetot 1943 dah. masih Bapak lima mereka Indonesia. Kabeh yang gitu kan ngomong. Iya. Ayo, Allah ingat aku tuh. Kasih dulu. Kita berjaya kurang lebih selama 13 abad Islam. Terakhir berjaya itu di zaman kekhilafan Turki Utsmani di abad 19. Kita berjaya sejak abad ke-13. Lanjut. Pas 13. Lanjut. Tetot salah. Nah, semua. Apa ke 19 ya? Itu yang terakhir. Abad ke-19. Itu terakhir. Terakhir kita berjaya itu zaman ke Oh, terakhir. Itu Oh, terakhir. Ada di buku Ustaz Felix. Yang pertama itu Islam itu berjaya sejak pertanyaan itu. 19 kurang 13 berapa? Kurang ini. Nah, benar jadi kita berjaya sejak abad ke-6 Masehi. Kita lagi 4 tambah 2. Udah kasih itu udah. Kalian ini ya.
Kok kamu ngaku kamu ngasih pertanyaan? Enggak, soalnya. Kamu langsung jawab aja dan Biar dia yang jawab, biar tidak kelihatan itu ini. Kok aku yang jawab? Kok aku yang jawab 19 bulan? Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak naik level sedikit. Ya. Ya, membaca. Pertanyaan ke-9. Maybe yes, maybe no. Dalam Islam itu nilai dari titik. Merupakan nilai titik. Udah jauh lah. Silakan baca. Islam. Enggak udah terlintas soalnya. Ya sih. Kita tahu jawabnya. Skip. Bisa Skip ujung, skip makan. Si Bendung. Dan Nasrul bisa nggak? Nasrul bisa nggak? Nggak bisa juga. Buka contekan dulu. Jadi jawabannya itu jais akli. Jadi sama? Jais akli. Ya bisa. Jais Ya, akli. jadi saat. Ya, is. Oh iya. Jadi. Nah, itu akal sehat bisa jadi menerima sesuatu atau bisa juga meninggalnya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya teman-teman, ini pertanyaan 10, pertanyaan terakhir. Ini soalnya mudah banget, serius mudah banget. Akidah dari kapitalisme adalah, kalau Islam akidahnya itu merupakan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka kapitalisme akidahnya adalah Percaya Tuhan ini. Sekuler. Memisahkan. bener Pak. Sekuler. Oh iya. Aku mau jawab tadi. Misalkan antara ibadah sama Tapi dijawab. Sekolah itu. Jadi akidah dari kapitalisme itu adalah lupa. Memisahkan. sekulerisme, yaitu pemisahan antara Memisahkan dunia dan dan urusan agama. Dalam artian dia, Ibadah, kalau ibadah. misalkan ibadah aja. Nah kalau seperti ini sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita, yaitu salah satunya, misalkan kita lagi sholat suatu masjid itu, banyak para wanita, para muslimah itu mereka menggunakan mukena ketika sholat, menutup aurat ketika sholat. Tapi ketika udah sholat, ya udah, mereka nggak akan pakai tutup aurat lagi, mereka malah tetap buka aurat ketika mereka udah selesai sholat. Jadi akidah dari sekulerisme ini yang sekarang memang banyak banget terjadi di kalangan kaum muda gitu. Jadi kayak ya udah urusan agama ya urusan agama gitu, nggak usah dibawa-bawa ke urusan dunia gitu. Politik ya politik gitu, agama jangan dibawa-bawa, jangan dicampur aduk gitu. Padahal teman-teman, dalam Islam itu kita semuanya ya, karena Islam itu murni, Islam itu benar-benar sempurna dan paripurna. Semuanya ada dalam Islam. Jadi kita sepatutnya orang Islam ini berislam secara kafah, bagaimana firman Allah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah gitu. Masuklah kalian itu dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih, jangan kayak prasmanan gitu. Yang menurut kita baik buat kita, bagus buat kita pilih, yang menurut kita merugikan kita dan sesuai dengan apa ya tujuan dan yang kita inginkan, kita tinggalin. Yang seperti itu. Jadi kurang lebih teman-teman, kuis atau cerdas cermat kita pada malam hari ini kita cukupkan dari pertanyaan ke-10 ini. Oh, udah habis. Udah habis Oh, ya. udah. Antum dapat berapa jawaban? Gak tahu. Bubar. Jadi Menang ya. Biasa kita. Nah, jadi kurang lebih teman-teman seperti itu pertanyaan dan jawabannya. Semoga teman-teman semua juga bisa mengambil pelajaran, Amin, ya. ibrah atau bermanfaatan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalkan aku nggak tahu ini, aku tahu itu, nggak tahu ini, ya berarti itu PR buat kita semua, PR buat saya, buat teman-teman semua untuk kembali terus untuk belajar gitu. Karena belajar itu adalah suatu kewajiban seorang muslim, suatu kewajiban kita sebagai umat dari Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, nggak memandang umur, nggak memandang tempat. Selain kita diberikan kemampuan untuk melihat, mendengar, dan berpikir dengan akal sehat, maka kewajiban belajar itu masih ada dalam diri kita. Nah di sini Wajib Palembang itu punya program yang teramat luar biasa yang bisa teman-teman ikutin. Misalnya tadi masih bingung tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang berkaitan dengan akidah, pertanyaan-pertanyaan dasar, teman-teman bisa temukan jawabannya di You Ngaji Exclusive Session. Di mana nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini, penjelasan-penjelasan seperti ini, insya Allah akan dibahas tuntas, dan insya Allah teman-teman bakal mendapatkan fasilitas-fasilitas atau kelebihan-kelebihan yang lain yang teman-teman nggak dapetin di tempat lain. Apa aja? Banyak mas, karena kita akan mendapatkan modul teman-teman hijrah, sahabat hijrah, dan kita akan kemas materi-materi ini dengan sebaik mungkin, dengan semudah mungkin untuk dicerna. Dan kelebihannya lagi di Wajib Palembang juga, kita nggak hanya melulu belajar itu, ngaji itu nggak hanya di masjid, ngaji itu nggak hanya dengan pakaian-pakaian yang benar-benar kaku banget, itu enggak. Di Wajib Palembang kita bisa ngaji di mana aja dan kapan aja, selagi yang penting kita tidak melanggar
syariah Islam. Contohnya kita belajar dengan menutup aurat di tempat-tempat yang memang suci, gitu, bukan tempat-tempat yang kotor seperti WC segala macam. Kemudian juga itu untuk belajar di situ. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk belajar dari sini. Ngaji Palembang memfasilitasi teman-teman semua untuk belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai tentang akidah, hijrah, sejarah ataupun dengan dakwah. Nah, di sini Ngaji Palembang insya Allah akan mengadakan itu di bulan Juli. Jika tidak ada halangan, insya Allah akan diadakan di tanggal 4, 11, 18, dan 25 Juli 2021. Waktu tempatnya insya Allah nanti akan diinfokan lagi di IG-nya Ngaji Palembang. Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih penasaran seperti apa tuh seperti apa itu Ngaji, ikutin kelas Ngaji Exclusive Session. Dan kelebihannya salah satunya lagi teman-teman, bakal ada kelas mentoring. Mentoring ini adalah sebuah sesi atau kelas yang nanti bakal membimbing teman-teman. Pelajaran akan terus disampaikan oleh pemateri-pemateri kita selama 1 minggu sekali, kayak semacam ngaji intensif ya Mas ya. Jadi benar-benar ngaji, belajar lagi dari nol, dari akidah sampai benar-benar nanti kita bisa siap untuk terjun ke dunia dakwah. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan, ikuti dan pelajari dan gabung bersama kami di Ngaji Exclusive Session. Di dalam video ini, alhamdulillah kita juga disupport tempat ini di Hotel Grand Malaka yang terletak di Kenten di dekat Giant ya, di seberangnya Masjid Darus Said. Ini merupakan hotel syariah. Jadi buat teman-teman semua kalian yang ingin menginap silakan untuk di Hotel Grand Malaka ini karena memang benar-benar syariah, nuansa syariahnya begitu kental di sini. Dan kemudian juga kami di sini juga didukung oleh Jasik, jajanan asik dari Ngaji Palembang Merch gitu. Masya Allah banget. Jadi teman-teman semua yang mau jajan, kemudian teman-teman yang mau ngemil gitu atau ingin ngasih hadiah ke orang-orang tersayang, kami di sini menyediakan jajanan-jajanan, merchandise atau apapun itu teman-teman bisa kepoin langsung di IG-nya Ngaji Palembang.merch. Nah, jadi teman-teman di sini juga ada madu, ada kacang almond dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua kalau misalnya jajan, ingat jajannya di Jasik, jajanan asik Ngaji Palembang. Dan untuk menginap, teman-teman jangan lupa menginap di Grand Malaka Ethical Hotel. Jangan lupa follow IG-nya Ngaji Palembang dan IG Grand Malaka Ethical Hotel. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.